Sumatera Selatan, Bapak Dirjen Pom Andirian LCD SIKMH yang telah berkenan hadir pada ruang konferensi pers pengungkapan peristiwa pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan serta fasilitas umum di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Kami ucapkan selamat datang kepada semua pejabat utama Polda Sumatera Selatan yang juga hari ini akan berkesempatan untuk mengikuti kegiatan konferensi pers. Kami persilakan untuk menempati tempat duduk yang sedang disiapkan. Kami persilakan untuk melaksanakan kegiatan konferensi pers pengungkapan peristiwa pengerusakan dan pembakaran kantor pemerintahan serta fasilitas umum di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang saya banggakan rekan-rekan media, baik elektronik, TV, cetak, yang hadir bersama-sama, kemudian rekan-rekan para pejabat utama Polda yang mendampingi saya. Rekan-rekan sekalian, sengaja saya mengambil waktu untuk sore hari ini untuk menginformasikan sekaligus menyampaikan perkembangan penanganan sekaligus mitigasi kasus kerusuhan yang terjadi pada hari Minggu dini hari tanggal 31 Agustus 2025. Kita tahu bersama sempat terjadi di peristiwa kerusuhan sempat terjadi di Kota Palembang. Itu mulai terjadi di pukul sekitar 2 pagi sampai dengan pukul 4 pagi, di mana mulai termonitor melalui piket comment center, pantauan CCTV, adanya konvoi sekitar 500 kendaraan bermotor, kendaraan roda 2 yang kemudian berkerumun dan terkonsentrasi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan, Kota Palembang, Jalan POM 9. Dalam pantauan CCTV juga tersebut terpantau ada pergerakan sekelompok orang yang kemudian melakukan tindakan pengerusakan dan pembakaran pagar depan kantor DPRD Sumatera Selatan. Inilah yang kemudian dilaporkan dan disampaikan kepada seluruh jajaran, baik jajaran Polda Sumatera Selatan, dalam hal ini piket-piket fungsi, termasuk juga jajaran Polrestabes Palembang. Selanjutnya sebagai upaya mitigasi, seluruh personil yang terlibat yang melaksanakan piket ini melakukan upaya-upaya mitigasi, termasuk upaya-upaya penindakan. Kita tahu bahwa rangkaian peristiwa ini terjadi antara pukul 2 pagi sampai dengan pukul 04.30 dini hari. Ya. Dalam rangkaian peristiwa tersebut, Polda Sumatera Selatan sudah menginventarisir sejumlah kerusakan. Selain daripada peristiwa pengerusakan terhadap objek kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, juga telah terjadi pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas publik atau fasilitas umum dan kantor pemerintahan lain. Di antaranya kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, kemudian 14 pos pengaturan lalu lintas, dan 22 unit kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor, ada mobil, ada sepeda motor roda 2.
Pada saat yang sama, dari proses mitigasi yang dilakukan oleh Polda Sumsel dan jajaran Polrestabes Palembang, itu berhasil diamankan sebanyak 64 orang. Terdiri dari 42 orang yang diamankan oleh Polda dan 22 orang yang diamankan oleh jajaran Polrestabes Palembang. Ini kemudian kita kumpulkan, disatukan penanganannya di Polda Sumatera Selatan. Rekan-rekan sekalian, terhadap 64 orang yang telah diamankan tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan awal dan diperoleh informasi bahwa aksi tersebut dipicu oleh seruan dan hasutan yang menyebar melalui media sosial, melalui platform Instagram, salah satunya dengan akun @pelaju_x_jakabaring, dan unggahan-unggahan lain yang bersifat provokatif melalui platform Facebook. Para pelaku yang sebagian bergabung dari kelompok balap liar yang kemudian kita ketahui melakukan pengrusakan sejumlah fasilitas publik tadi. Ada yang menggunakan bom molotov, kemudian juga menggunakan material-material lain seperti batu, termasuk juga membakar dengan menyulut langsung terhadap beberapa objek yang saya sudah sebutkan tadi. Rekan-rekan sekalian, dalam perkembangannya kemudian dilakukan pengembangan. Jadi di Polda Sumsel dan jajaran tidak berhenti di 64 orang tadi, ya. Saya ulangi, tidak berhenti di 64 orang tadi. Kemudian dalam pelaksanaannya Polda maupun Polrestabes melakukan pengembangan dan kembali mengamankan sebanyak 14 orang tersangka, dan di Treskrimsus juga mengamankan sebanyak 1 tersangka. Jadi perinciannya itu, saya ulangi kembali, di Treskrimum menetapkan sebanyak 9 tersangka sebagai pelaku pengrusakan. Kemudian Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba menetapkan sebanyak 2 orang terduga pengguna narkotika di dalam kelompok pengrusakan tadi. Ini yang kemudian karena dia sebagai pengguna, proses mitigasinya kita lakukan asesmen yang kemudian kita serahkan kepada Panti Rehabilitasi Yayasan Cahaya Putra Selatan. Sedangkan di Treskrimsus menetapkan sebanyak 1 orang tersangka, ini kita tetapkan sebagai penghasut. Ini diterapkan pasal 160 ditambah dengan Undang-Undang ITE. Dari 64 orang yang diamankan ini, 52 orang yang tidak terbukti ikut melakukan pengrusakan ataupun penghasutan, ini kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga. Rinciannya dari 52 orang ini, 34 masuk kategori orang dewasa dan 18 orang masuk kategori anak-anak, ya masih di bawah umur. Jadi ada 18 orang yang masih di bawah umur. Ini tentu menjadi concern khusus bagi Polda Sumsel dan kita semua, karena menurut konstitusi dan undang-undang kita ini harus dilakukan mitigasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa peristiwa yang berujung tindakan kriminal ini tidak berhenti sampai di situ. Kita ketahui bersama bahwa pada hari Senin tanggal 1 September itu ada aksi, ya, unjuk rasa dari elemen mahasiswa. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya mengucapkan kembali rasa bangga saya, rasa terima kasih saya kepada adik-adik mahasiswa yang telah berhasil melaksanakan
aksi penyampaian pendapat di muka umum